action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 kita mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema perang imperialisme dan kolonialisme. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Dinan Segala sebagai moderator. Selanjutnya, Hai guys, perkenalkan nama saya Jihan Maral Sendiro sebagai penyanyi satu selanjutnya. Hai guys, perkenalkan nama saya Siti Triana sebagai penyanyi kedua selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Lona Mariska, saya sebagai penyanyi tiga selanjutnya. Hai guys, perkenalkan nama saya Monika Putri Laura sebagai penyanyi 4 selanjutnya. Hai guys, perkenalkan nama saya Dari Syarmidani sebagai penyanyi 6 selanjutnya. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Rizali, saya sebagai penyaji kelima. teman, perkenalkan nama saya Muhammad Putri. Saya sebagai penyaji ke-8. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja perkenalan dari kami. Langsung saja kita ke presentasi. Check it out. Kita saksikan penyajian dari penyaji pertama. Kepada penyaji pertama, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Aceh versus Portugis dan Meksiko. Aceh di Malaka mengalami kekalahan yang besar hingga kehilangan seluruh kapalnya dan 19.000 prajuritnya. Dari peristiwa tersebut, Aceh tidak lagi menyerang Malaka. Samping itu, Aceh tidak bisa menjadi kerajaan yang besar karena adanya intrik-intrik yang dijalankan di dalam istananya sendiri. Hingga sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Johor akhirnya berhasil menegakkan pengaruhnya kembali di semenanjung Malaya dan kawasan bagian selatan. Pada tahun 1551, Johor dengan berani menguasai Malaka dan Johor bekerjasama dengan VOC untuk menguasai Malaka. Pada masa tahun 1551, Johor dengan berani menguasai Malaka dan muncullah persekutuan antara Johor dan VOC yang melawan Portugis di Nusantara. Hingga pada masa tahun 1641, VOC akhirnya berhasil menguasai Malaka. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada beliau. Penyaji 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Pada penyaji 2, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari penyaji 1. Saya akan melanjutkan yaitu Maluku Angkat Senjata. Maluku Angkat Senjata yang berisi tentang Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Pada akhirnya, persaingan ini semakin tajam dan Portugis berhasil memasuki kepulauan ini untuk menghasilkan rempah-rempah atau memonopoli rempah-rempah di Maluku, dan akhirnya VOC berhasil mengusir Portugis dari Kepulauan Maluku. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Yang dari penyaji 2, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sultan versus Agung JP Chuen. Penyerangan Sultan Agung atas VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Chuen, yang dimana terbagi menjadi dua penyerangan, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Penyerangan pada tahun 1628 dianggap gagal karena pasukan Mataram berhasil menyerang Banten, namun tidak mau mendukung Batavia karena banyaknya korban yang tewas. Inilah itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang dari penyaji 3, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 4. Pada penyaji 4, dipersilakan. Di sini akan menjelaskan tentang perlawanan Banten. Ada yang tahu nggak sih apa itu perlawanan Banten? Perlawanan Banten memiliki tempat strategis sehingga menjadi perdagangan internasional. Rakyat Banten terhadap VOC ada dua hal. Yang pertama, adanya gangguan VOC. Yang kedua, adanya untuk memonopoli perdagangan internasional. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Itulah penyampaian dari penyaji 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 5. Pada penyaji 5, dipersilakan.
Kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Goa. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan POC yang anarkis dan provokatif. Sultan Hasanuddin ingin menentang ambisi POC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk melawan POC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan untuk di sepanjang pantai, dan beberapa sekutu Goa pula dikoordinasikan. Sementara itu, POC juga mempersiapkan diri untuk melawan, untuk menundukkan kerajaan Goa. Mulai dilancarkan. Misalnya, POC menjalin hubungan dengan Pangeran Bugis dari Bon yang bernama Arupanaka. Itulah penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Itulah penyampaian dari penyaji 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 6. Para penyaji 6, silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penyaji yang kelima. Di sini saya akan membacakan Rakyat Riau Angkat Senjata. Perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indopura. Kerajaan Siak Sri Indopura memimpin rakyatnya untuk melawan POC. Dalam konfrontasi VOC dan VOC itu, Raja Siak Indrapura wafat, dan sebagai gantinya diangkatlah putra Yayang yang bernama Raja Indraputra Pahlawan Muzafar. Perlawanan ini berlangsung selama 1 bulan dan tidak terlepas atas jasa Raja Indra Pahlawan. Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai panglima besar Siak. Sekian itu saja presentasi penyajian dari saya. Itulah penyampaian dari penyaji 6. Mari kita saksikan penyampaian terakhir dari penyaji 7. Pada penyaji 7, silakan. Teman-teman, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sedang mengadakan hubungan dagang ke Jawa, dan jumlahnya pun tidak sedikit. Pada masa perkembangan kerajaan, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam, orang-orang Cina banyak berdagang ke Pulau Jawa dan tinggal ke pesisir pantai. Dan mereka banyak menikah ke penduduk lokal di sana, dan mereka bertempat di Batavia. VOC pun menyadari kalau penduduk Cina di sana sudah terlalu banyak dan atau terlalu melumbab. Dan pemerintah VOC pun menetapkan aturan, yaitu surat izin tempat tinggal yang seharga Rp2. Dan banyak dari golongan orang-orang Cina tersebut yang miskin atau kurang mampu untuk membayar surat izin tempat tinggal tersebut. Banyaknya penduduk Cina yang tidak dapat membayar surat izin tersebut, banyak dari mereka yang tidak suka bahkan memberontak peraturan dari pemerintah VOC tersebut. Dan mereka membuat kelompok pemberontak tersebut yang tidak sedikit dan juga sangatlah banyak untuk melawan pemerintah VOC. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Penyampaian terakhir dari penyaji 7. Akhir dari kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.